أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم بلغ وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tasawuf. Kita sedang bahas tentang ilmu tasawuf. Karena apa makna? Apa definisi daripada ilmu tasawuf? At-tasawufu wal khuludu min kulli khuludin daniyyin wa dukhul fi kulli khuludin daniyyin. Tasawuf adalah keluar dari akhlak yang jelek masuk ke akhlak yang bagus. Artinya tasawuf ada itu keluar dari akhlak yang jelek masuk ke akhlak yang bagus. Nah, dari hari-harinya perbuatan tidak bagus kemudian menjadi bagus. Nah, dari hari-harinya dia akhlak kemudian akhlak dia makin tasawuf. Yang kemudian yang dulunya sifat takabur sombong
kemudian dia keluar dari perkampungan menjadi orang yang tawadhu di mana tasawuf. Ya, paham ya? Nah, ini mana tasawuf adalah wal khuruju min kulli khuluqin jadid wal khuruju min kulli jadid. Tasawuf adalah keluar daripada hal yang jelek, ya, masuk ke arah yang baik. Jadi ada perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari udah baik menjadi lebih baik, yang dari buruk yang menjadi yang bagus, itu namanya tasawuf. Ya, karena tasawuf ini membersihkan diri. Ya. Wa idza tahallal abdu bi ma'adil akhlaq allati warad biha adnanya berlihat. Jika seorang hamba menghiasi dirinya dengan akhlak yang bagus, yang mana hal tersebut ya telah datang penjelasannya, telah datang tersebut daripada sunnah nabawiyah, daripada ajaran, daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jika seorang hamba menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, akhlak yang bagus, yang mana akhlak tersebut ya sudah dijelaskan, ya terdapat dalam ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Wa ta'ala al-adiyah ala kitabimah, yang dia membersihkan dirinya daripada lawan katanya, ya lawan kata tidak bagus, dan akhlak kitabimah daripada sifat yang jelek. Jadi kalau orang sudah bisa menghiasi dirinya dengan bagus, dengan akhlak bagus, kemudian dia bersihkan hatinya ya daripada yang jelek, sunnah, dia sudah bisa dinamai disebut seorang yang sunni. Jadi seorang sunni adalah yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang bagus, kemudian dia berikan dirinya daripada yang jelek, itu yang sunni. Ini mana dari kata-kata faidah tahalla al-abdu yang tidak Islam. Dan seorang hamba sudah menghiasi dirinya dengan akhlak yang bagus, dengan sifat yang bagus, yang mana alat teori yang benar merugikan yang tersebut ya sesuai dengan yang datang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dan syariat. Wa ta'ala al-adaliyah, dia bersihkan dirinya daripada lawan kata yang jelek tersebut, ya hanya lawan kata yang jelek tersebut, ya akhlak kita bima daripada yang jelek yang beriman sunnah atau tasawuf yang dia harus dari disebut sebagai sufi. Jadi orang sufi adalah orang yang apa? Kemudian dengan yang bagus, dia bersihkan dirinya dari jelek, itu namanya sufi. Ya, sufi. Kalau orang biasa itu sufi ya. Tapi kalau masih bisa atau ada ya di hatinya sifat yang jelek, kemudian dia hatinya yang jelek, itu namanya bukan sufi. Sebenarnya adalah yang hatinya bersih dari sifat jelek, kemudian akhlak sehari-hari mulia, itu seorang sufi. Nah, banyak sufi pasti. Ya orang-orang itu juga. Nah, tapi orang-orang Wahabi ngatain ya sering membuli menjelek-jelekan kaum sufi karena katanya dia Rasulullah nggak sufi ya udah semuanya udah bersih semua tapi bersih sifatnya mulia nggak ada di Rasul yang jelek-jelekan ya ada sampai dikatakan bahkan alakum di Rasulullah itu hanya usuhana di Rasulullah lebih baik dari yang jelek cari ya yang jelek di Rasulullah sampai Abu Jahal ya kan paman daripada Nabi Muhammad paman orang kafir nanya ya teman-teman dari Abu Jahal apakah Muhammad pernah bohong? Biasanya kalau musuh lagi musuh kan? Ya terus sama pamannya ya aku ya ini muslim ini ambil berarti musuhan kan? Musuhan dalam akidah menjadi sesuai kewenangan doang. Saya Muhammad pernah bohong kan? Ya kan kalau musuhan jadi musuh kemudian dikatakan apa? Maka dalam Muhammad itu Muhammad mengaku tidak pernah bohong. Jadi apa? Jadi orang kafir termasuk Abu Jahal hanya mengatakan itu gimana bagus-bagus semua. Tidak ada dapat sifat jelek ada. Maka kalau bilang ya sesuatu yang ada, ya bisa sesuatu yang ada di Rasul. Yang baik ada di Nabi Muhammad, tidak ada di Nabi Muhammad yang jelek. Ya, cari yang jelek tidak ada. Kecuali kaum orientalis, orang-orang yang jahat, yang macam-macam.
Ya, emang ada. Rasul bilang Majnun. Rasul bilang gila. Itu kan hati apa? Hati kotor aja ya, bukan apa? Yang musuh gitu ya, Majnun, yang sahir. Nabi Muhammad yang masihir. Itu. Kemudian lagi bilang orang-orang yang jahat semuanya. Nabi Muhammad bilang apa? Playboy. Pengawin. Dari kata playboy, mereka bilang isinya banyak 9 ya, maka dari mana playboy ini apa misalnya omongan pemikiran ya, tapi kalau terus terang nggak ada yang jaga nggak ada apa bagus ya, asal mesti walaupun orang yang tubuhnya yang paling ganteng, yang akhlaknya paling hebat, paling mulia, anak sama siapa? Sama sahabatnya, sama istrinya, sama anaknya, sama umatnya paling dulu. Nggak ada yang beda. Mau teliti jahat-jahat. Maka usul hasanah hanya ada di Nabi Muhammad. Ustaz saya, contohnya nggak ada. Nggak ada. Ya, makanya kemana? Al-Habsyi dalam kita mulai berkata, katakan, sama min khuluqin fil bariyatil mahmud ila wa'dun salaman al-jannah. Nggak ada akhlak mulia, nggak ada orang yang terpuji di masyarakat kecuali yang menontek akhlak Nabi Muhammad. Kita dibilang orang baik, ya, tetangga kita bilang orang baik, teman kita bilang orang baik, semuanya kalau kita orang baik, itu apa akhlaknya? Karena kita contoh Nabi Muhammad, maka kita dibilang orang baik. Karena dia terus komplit. Mau jadi suami yang baik, ada di Nabi Muhammad. Mau jadi kepala mata yang baik, ada di Nabi Muhammad. Mau jadi pemimpin yang benar yang baik, ada di Nabi Muhammad. Mau jadi apa? Misalnya, apa tadi panglima yang baik, maka Nabi Muhammad. Makanya, ya, nggak ada jalan kalau kita menjadi mulia, menjadi mulia kecuali itu Nabi Muhammad. Nggak ada. Cuma ada. Jangan ngambil contoh dari orang kafir. Ngambil contoh. Ya, itu pengen dibilang orang yang hebat dalam apa? Dalam dagang, lebih cara dagang itu cuma kumpul ada di Nabi Muhammad. Nah, kita aja yang nggak tahu, yang mengatakan, ya nggak ada pada aja. Rasul pernah dagang, dagang bawa dagang dagang ya, yang kerja pernah nggak tanya komplain sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah sebelum jadi suaminya, dia tentang orang yang nggak jujur. Orang yang jujur, buat dagangan ini, bahkan ya saya tak kerja, tidak mungkin Nabi Muhammad. Orang yang itu, ya. Begini apa? Suami, betul bapak, pemimpin semuanya, semuanya bagus semua. Ya, maka kita bisa usahain, ya mengambil akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita yang menjadi orang mulia ya, insya Allah jadi saya bisa terang. Pada sawuhu huwa husnul khuluq. Tasawuf ini adalah berakhlak yang baik, ya berakhlak yang baik. Tadi, ya dia diri yang bagus, bersihkan diri daripada sifat yang baik dalam tasawuf. Ya. Tasawuf adalah khuluq. Tasawuf ini adalah maknanya khuluq, berakhlak yang baik. Faman zada alaika bil khuluqi, faqad zada alaika bil tasawuf. Maka apapun yang sama buat kamu dalam akhlak, maka tingkat tasawuf kamu sudah bertambah juga. Artinya ada orang sufinya kelas rendah karena akhlaknya rendah. Karena akhlaknya tinggi, maka dia sufinya naik kelas. Akhlaknya hebat lagi, maka sufinya naik kelas. Nah, mana ada kata-kata, "Faman zada 'alaika bil khuluqi, faqad zada 'alaika tasawuf." Siapa orang yang menambah, ya, siapa jika kamu menambah ilmu akhlak kamu, maka kamu sudah tambah derajat tasawuf kamu. Dan yang paling hebat siapa alatnya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya, ya nabi-nabi yang dulu alatnya dulu ada teman, ya. Tapi Rasulullah belum nambahin. Maka dibilang, "Inama itu diucapkan makarimah." Makarimah udah ada. Syariat zaman dahulu udah ada. Nabi Isa udah bawa makarimah akhlak. Nabi Musa udah ada. Nabi udah menimpa, nyempurnain. Nah, supaya tambah hebat, ya kita diutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Di sini kita wabil hadis dalam satu hadis katakan asqalu ma yudau bi bil abdi yaumil qiyamati qulubul. Yang paling memberatkan timbangan hamba di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Ya, orang amalnya banyak, ya, amalnya banyak, akhlaknya dikit. Kemudian ada orang amalnya dikit, akhlaknya banyak, masih beratkan, akhlaknya apa tuh? Yang mulia. Jadi ya macam-macam. Ada orang amalnya banyak, akhlaknya banyak ada. Ada orang amalnya banyak, akhlaknya dikit ada. Ada orang amal banyak, ada akhlak banyak. Maka ada orang yang amal dikit, akhlaknya banyak. Ini mengalahkan orang yang amalnya banyak, akhlaknya dikit. Nah, ini dari kata-kata asqalu ma yudau bihi bil abdi yaumil qiyamati qulubul. Yang paling memberatkan timbangan hamba di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ya. Nah, maksudnya akhlaknya bagaimana? Nanti bos sebutin ya. Wa fihi dalam hadis juga dikatakan innal mu'mina, sungguh seorang mukmin la yudriku bi hujjil qulubihi derajat as-shaimi al-qaim. Seorang mukmin dapat bisa mencapai derajat orang yang puasa di siang hari, yang bangun di malam hari adalah orang yang mana? Yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik. Ini suara egonya gimana? Memang, ya, kembali ya. Jadi ya. Innal mu'mina la yudriku bi syuhurihi derajat shaim al-qaim. Mukmin yang baik akhlaknya bisa mencapai derajat orang yang puasa siang hari, orang yang bangun di malam hari. Maksudnya shaim sunnah. Orang yang puasa sunnah derajat tinggi, orang yang bangun malam derajat tinggi. Nah ini ada orang ya dia tersebut anggap enggak puasa enggak puasa sunnah, puasa yang wajib aja. Ada orang anggap enggak bangun malam, bangunnya ada subuh baru bangun. Ya kita nih ada subuh, Allahu Akbar bangun, alhamdulillah subuh kelihatan. Beda nggak kita sama orang soleh? Beda. Kita bangun ada subuh girang, karena kata Muhammad subuh nggak kelihatan. Padahal dia orang soleh bangun ada subuh nangis dia. Apa itu dikatakan apa? Dalam kitab fikih dikatakan mani ilatul fajar. Kami nggak sumpah kecuali ada subuh. Maksudnya gimana? Kami nggak sumpah kecuali ada subuh. Maksudnya apa? Kalau kami bangun ada subuh atau kami bangun sebelum subuh ada subuh, hilanglah masa kemasan. Karena apa? Bangun sebelum subuh, kita tahajud, kita witir, kita zikir, kita baca Quran, ini dikontinu ya bisa turun derajat kewalian pada seorang hamba. Maksudnya apa? Banyak para aulia memberi kita, kami dapat derajat kewalian berkahnya kami bangun malam. Maka nggak ada wali yang baru subuh. Allah bangun dari wali. Kita kan kita kira nggak tahu. Kira, maka mereka ini ahli soal bangun malam, siang hari puasa sunnah. Nah, anggap ada orang yang tersebut nggak pernah bangun malam, nggak pernah puasa sunnah, bisa mengejar orang yang bangun malam sunnah dengan anak yang baik. Nah, tapi kita jangan apa tuh Pak, ada nggak bangun malam, ada nggak bersunnah, ada yang baik jangan. Maksudnya apa? Anggap orang dia nggak bisa bangun malam karena suatu hal, nggak bisa bersuatu suatu hal, tapi anak yang baik derajatnya sama tinggi derajatnya seperti derajat orang yang bangun malam dan orang yang bersunnah dengan anak yang baik. Apalagi dua-duanya, gimana duanya? Dia bangun malam juga, dia puasa sunnah juga, anak yang baik, puas derajat itu benar. Nah, kalau derajat tinggi benar gimana? Udah tinggi derajatnya, paling enak. Ya, karena apa? Derajat tersebut nggak bisa kita pasang sama keadaan, kita mesti cari. Ya ala badil azmi ta'til azaimu. Ya, azimah memberikan tergantung ajaran kita semangatnya kita dalam meraih. Anggap kita menjadi wali. Tapi kalau kita menjadi wali, derajat tinggi, nggak bangun malam, nggak puasa sunnah, nggak salah nafas, kita nggak murah tangan, nggak bisa jadi wali. Nah, jadi ala badil azmi ta'til azaimu.
azimah, ya Pak, derajat dapat diraih tergantung tekadnya kita dalam meraih tersebut. Kalau kita semangat dapat. Seperti apa contohnya? Seperti ada orang pengen apa tuh? Pengen dapat duit yang banyak, ambil contoh aja. Kemudian dia tersebut udah kerja, pulang jam 5 sore, malamnya ada sambilan, ada yang udah kerja mudik juga, ada kan? Besoknya dagang masuk ada bisnis apa tuh macam-macam di mana bisnis. Nah itu semangat. Nah itu banyak. Coba dianggap mau jadi banyak, nggak kerja atau kerjanya sebentar doang ya dapat. Kita tuh belajar tinggi, mesti mujahadah. Aman kalau berolah sahro layari. Supaya punya belajar tinggi, enaknya dibangun malam. Nah, bagaimana bisa bangun malam? Nah, dijelaskan dalam kita terdahulu. Kalau kita main bangun malam, kata ulama, apa yang beliau katakan, makan malamnya yang banyak. Sementara buli yang banyak. Ya, makan yang banyak, kemudian siangnya tadi apa tuh? Barulah tidur siang. Jadi capek di siang hari kita udah dihilang capek dengan tidur. Jadi kalau orang makannya banyak, siang nggak tidur bablas. Capek kan? Kata banyak tanpa 1,8 orang, kita 1,82 habis dari siang nggak tidur, capek. Nah, jadi bangun kalau berolah sampai yang mau tinggi mesti banyak bangun malam. Ya, kemudian apa juga katakan ada imam ya, bangun malam itu kedudukan yang mulia. Nggak Allah berikan pada orang. Ya, nggak Allah berikan, nggak bakal bisa seorang bangun malam kalau dia nggak tobat dari maksiat di siang hari. Kita anggap dari pagi diri kita tahu apa yang kita lakukan di dosa, apa dosa besar dosa kecil. Kita tahu, kita tobat. Kita bertobat, ya Allah, aku tobat kepada ya Allah daripada keputusan saya yang aku lakukan, kemudian aku kemana sampai mau tidur. Ya, kalau dosanya meninggalkan kewajiban kita laksanain, ya kita tobat. Kalau emang dosa kecil dan lainnya, atau jadi kita tobat, ya baru kita bisa membangun. Jadi maknanya orang nggak bisa main malam kalau dia tidur masih ada dosa maksiat di siang hari. Kita kan tahu ini juga ada maksiatnya hari kan? Kita tahu. Tidurnya awal jam 9, tapi bangun jam 4, jam 5 keluar. Jam 5, berarti ada maksiat, ada dosa siang hari yang kita nggak tobat. Maka yang enteng bangun malam itu, ya, yang ada tadi, sudah tadi ada peluranya, makan tidak terlalu banyak, kemudian apa? Ada apa? Ya, ada tobat, ya, dosa yang dilakukan. Mau hidup tobat, istighfar yang banyak, nanti enteng badan. Ya. Seperti ente nih, ente mau naik tangga kayak mau naik gunung, ya, cepetan mana naik tangga naik gunung, beban ente kasih yang Ansel, ya enggak, yang bawa apa? porter, Porternya, ente kasih porter sama ente bawa beban diri, itu bawa rasul tuh atau 20 kilo, itu mau naik gunung, masuk berat gak? Kita punya derajat nggak boleh tinggi, kita mau ibadah tinggi, kalau kita banyak dosa. Coba buang dulu beban. Kalau itu kan anggap berasa dari porter, ini bang, kompor bawa, Indomie bawa rumah satu, bawa beras bawa 1 karung, yang semuanya porter kos-kosan, pada bulan nah, ini nanti kapan? Karena udah nggak ada beban lagi. Sama, hamba bisa naik dari tinggi, ya kalau dia buang tuh dosanya, istighfar, dia tobat enteng. Tapi kalau mau sama beban beratnya susah. Mungkin orang udah sampai 10 meter kita masih nggak ngos-ngosan lagi, capek, degulnya, apa tuh putih, pegel, itu saja. Jadi orang-orang dari tinggi kita masih di bawah, karena kita ada bebannya apa? Dosa yang banyak ya. Dosa, waqad hasral Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala al-mahwata bi'asaratin. Dan Imam Al-Ghazali telah membatasi akhlak yang mulia tersebut ke dalam 10 bagian. Artinya kalau seorang hamba ada 10 bagian dalam yang dia sebutkan, berarti dia udah mempunyai akhlak mulia. 10 ada
Jangan kurangin. Ya 9 doang satu nggak bisa. Nah, satu tiga nggak bisa, semua ada. Kalau semuanya ada, berarti dia udah bisa melaksanakan apa nak seorang sufi yang berakhlak mulia. Mana yang pertama? Taubat. Nggak bisa seorang masuk dari sufi kalau dia nggak taubat. Karena beban berat daripada dosa menghalangi dia untuk berada ke atas. Nah, kemudian walhum ada takut. Dan takut sama Allah. Allah Ta'ala jangan berani, jangan melawan sama Allah, yang sama Allah Ta'ala bilang mendapatkan keadaan yang mulia. Kita takut sama Allah. Takut gimana? Takut meninggalkan Tuhan, takut meninggalkan maksiat, takut membuat Allah Ta'ala murka, takut membuat apa Allah Ta'ala tidak anaknya. Takut. Pokoknya dia nggak boleh. Saya mau berbuat pikir dulu. Nah, enggak. Nanti kalau saya berbuat ada dulu. Nanti setelah ini saya berkata, takut. Nah, tapi sini masa takut, ya takutnya hamba dan kepada Allah beda sama takutnya hamba kepada makhluk. Contohnya, ente takut sama api panas ya? Ente takut api. Ente api kalau dia takut sama api panas, api dia deketin dia bisa jauhin karena panas. Tapi sama Allah kalau dia takut sama Allah, ada yang jauhin deketin. Beda kan? Masuk kan yang hadir? Ya. Jadi kalau takut sama api tadi, itu takut sama ular kobra. Ular kobra itu deketin menjauhin. Nah, beda sama Allah. Itu takut sama Allah, Allah tadi deketin. Bukan? Anda takut sama Allah, makin jauh. Nah, salah kan? Nah, tapi ini rasa takut timbul dari ilmu seseorang. Artinya semakin banyak ilmu agama seorang, semakin takut dia sama Allah. Allah Ta'ala yang mengatakan Quran, di nama Yahya ini diberi adalah yang takut sama Allah hanya orang yang mengerti agama. Maka jangan heran orang kafir, orang yang maksiat, karena dia nggak ada agama, Allah Ta'ala berani, Allah Ta'ala dilawan. Allah Ta'ala dilawan berani, kenapa? Berani melawan kenapa? Karena dia nggak ada agama. Yang takut, yang ngerti, yang ngaji, yang ngerti agama, yang ngaji takut sama Allah, yang nggak ngaji enggak. Kan dia nggak, orang yang ngaji nggak cerita yang serem-serem. Ya, pokoknya dia mana cerita neraka. Orang yang ngaji mana tahu ada kubur, mana tahu yang namanya cerita kubur, nggak tahu, yang itu nggak tahu. Maka dia tenang-tenang aja. Nah, tenang aja, kenapa? Nggak ada ilmu agama. Jadi yang takut sama Allah adalah orang yang ilmu agama. Allah bilang tadi, nama Yahya Hamid ibadi Allah. Ya, paham ya? Bukan sini, ya, yang takut sama Allah hanya ulang, takut yang tinggi. Ya, jadi kadar takutnya seorang hamba beda, ya, ada perbedaan tingkatan. Ada yang takut dikit, ada yang takut banyak. Ya, ada yang takut, ada yang nggak ada takut macam-macam. Ya, semakin ilmunya semakin banyak, takutnya semua orang masih banyak. Ya. Ini namanya ilmu al-khasyah kullu. Ya, ilmu tersebut mewariskan rasa takutnya yang luar biasa. Kalau dia nggak tahu, ya, udah berani. Contohnya, di suatu tempat jalan apa ada begal, ya telurnya panjang, kalau itu sampurnya panjang, enggak, ya, karena mulai operasinya karena jam 10 malam sampai jam 4 subuh, kita kasih tahu orang, nanti hati-hati kalau lewatkan jalannya, ya ada begal, kalau begal, telurnya panjang, apalagi itu, sampurnya panjang, hati-hati, berapa dia yang panjang, 10 sampai jam 4 subuh. Nah, kita diberitahu, kita begini. Jadi awalnya kita nggak tahu, karena dikasih orang memberitahu dia tahu kan. Nah dia tahu kita begini. Nah, kita mau jalan, jangan jalan apa? Banyak yang bilang di situ ada jalan, di malam itu besok pagi aja. Paham nggak? Nah itu karena kita dikasih tahu jadi ilmu kan. Dan orang yang nggak tahu nekat kan? Yang tahu nekat. Itu berapa? Bersama. Nekat pun nekat. Untuk selamat aja, kenapa? Itu dari apa tuh? Begal, jalan selamat ini. Gue nggak tahu. Besok takut ya ada. Takut. Jadi yang nekat, yang berani mau, yang nggak ngaji. Yang semakin yang ngaji ilmu, yang ngaji semakin takut. Nah, paham ya? Insya Allah takut kita sama Allah makin banyak ya. Beda sama apa? Sama orang-orang yang nggak ada ilmunya, nggak ada takutnya. Buat zuhud ada seorang yang tidak sufi itu ada zuhud. Apa mana zuhud? Nanti ada kena satu, tapi dia nggak panjang ini.
karena akan diuraikan dalam zuhud. Ya, cinta sama akhirat, kepentingan akhirat daripada dunia. Zuhud. Lebih mementingkan akhirat daripada dunia itu. Bukan berarti dunia dia nggak butuh, tapi pentingin akhirat. Ya tadi hari Jumat, mungkin di sini ada Kang Ojek kan? Yang tadi buat orang. Tanggal 12 ada orderan ya ke Tangerang 150.000. 150.000 tanggal 12. Ya. Ini ya kalau dia terima orderan tanggal 12 sampai Tangerang gimana? Ada jam 1, ada jam 1. Uangnya kosnya 150.000. Kalau dia nggak ada jual, mentingin dia terima tuh order dikasih Jumat. Kira cuma Jumat ya? Orang dapat tanggal 12, dapat tanggal 12, wah, ambilnya, peko nih 200, goyang nggak tuh? Kata setan pakai setan. Sikat. Ambil pakai setan. Ambil, sikat. Nggak setan. Nah, kalau dia ambil, akan bawa macam-macam, akhirnya dikasih Jumat itu nggak gitu. Jadi dia bikin pentingin dunia, akhirnya dikalahin. Kewajiban dikalahin. Makanya ini baik dengan ojek ya, ini berkurang. Banyak. Bertaksi kan, kalau lainnya sebelah mati ya, bisa mati. Udah nggak mau orderan lagi. Gitu. Artinya ada orang yang berarti nggak sebut, dia lebih penting apa? Jadi pentingin dunia daripada akhirat. Tapi kalau dia ditolak semuanya, dia lebih cinta di akhirat daripada dunia. Dan cinta dunia di akhirat itu lebih muda. Harus ada di akhir itu ya. Wasobru sobat. Orang nggak bisa nggak punya akhlak mulia kalau dia nggak sabar. Kenapa? Karena dunia tempat ujian. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Ada aja nih, ada. Sabar dalam taat. Kita taat harus sabar. Kalau nggak sabar, ya kita akan ketinggalan taat. Bagaimana dalam taat dalam sabar? Ya, seperti tadi contohnya, siang-siang panas-panas. Azan kumandangkan azan sholat Jumat. Kita baru, kita barangkali juga ke masjid, sabar. Kemudian apa lagi? Subuh, bagi ahli tidur, ya tidur, azan subuh kita bangun karena kewajiban sholat subuh, ya sabar. Kita lawan kita alamat hawa nafsu. Hawa nafsu bilang tidur aja, hawa nafsu bilang apa? Ya apa tuh? Mendung, ya jangan bangun. Nah kita kalahkan. Nah, ini apa? Kita harus sabar. Kita lawan semuanya. Hawa nafsu kita lawan, sabar. Sabar dalam apa tuh? Dalam taat, dalam meninggalkan maksiat. Orang lain korupsi, dia nggak korupsi. Orang lain berpengaruh, dia nggak sabar. Kemudian sabar dalam musibah. Ada ini sabar apa? Orang hamba pasti mengalami sabar dalam taat, terus sabar dalam apa? Dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah. Musibah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam anak kita, dalam orang tua kita, sabar. Nah ini ada. Kalau nggak sabar, nggak jadi punya anak mulia. Ya, nanti ada kabar banyak ya, akan ada semuanya diajarin ya. Buat bersyukur dan syukur, mana syukur, ya. Jadinya mana syukur apa syukur? Syukur ya ungkapan, kayak ucapan terima kasih, ya, dan kepada pemberi nikmat. Nanti ada syukur sama Allah, syukur manusia, ya, syukur sama Allah Taala dengan 3 hal. Syukur bisa dengan hati, dengan lisan, dengan tubuh. Bijana, arkan, wajah apa bijana, lisan, arkan. Dengan hati, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, yang membuat mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan arkan untuk tubuh. Syukur dengan hati, kita meyakini semua nikmat, kecil, besar, dikit, banyak dari Allah. Nah gitu, syukur dengan hati. Dengan lisan, dapat nikmat kecil, besar, ya sedikit banyak kita bilang alhamdulillah. Nah, kemudian apa lagi? Syukur dengan anggota badan. Kita dapat sehat dari Allah Taala, kita gunakan apa? Untuk taat. Nah, ini syukur dengan anggota badan. Nah, ini kita hadir majelis taklim, kita hadir pengajian, kita syukur nikmat. Nikmat sehat kita gunakan untuk majelis taklim. Nikmat melihat kita pandang yang apa kita. Nikmat itu kita gunakan untuk mendengar apa hadis Nabi Muhammad, pelajaran agama. Nah, kita syukur dengan anggota badan.
Nah, ya, ini diajak biasa. Tapi ada beda syakir sama syakur. Bukan Abu Syakur, bukan. Syakur, ya. Allah Ta'ala bilang apa? Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit hamba bilang syakur. Yang syakir banyak, tapi yang syakur dikit. Nah, karena apa makna bedanya? Kalau syakir yang syukur, dapat iman di syukur. Banyak kecil, itu dapat iman. Besar kecil, banyak atau dikit, itu syukur Allah Ta'ala. Nah, dan syukur tersebut, ya macam-macam. Ya, artinya kadang-kadang kita wajib syukur juga, kita dapat beda sama kita punya kawan. Biasanya orang syukur kalau apa? Sesuai dengan dia punya kemauan bersyukur. Siapa? Terlalu banyak, alhamdulillah. Gimana? Hari ini gua alhamdulillah udah lebih banyak. Gopek satu hari gopek. Wah. Gini dapat 5.000. Ya, bahaya. Gimana? Bahaya. Apa itu? Lembong. Anak. Ayah. Bocor. Ya tak mau bocor juga. Bocor dapatnya kurang target. Ya ini kita enggak pikir alhamdulillah. Ya sesuai ingin kita alhamdulillah, nggak sesuai alhamdulillah. Kenapa? Benar bilang ada satu orang yang ada kita ada kuliah ulang tangan putus, kaki putus, dari ujung putus sampai kaki korengan semua. Ya. Tanya, bagaimana keadaan itu? Alhamdulillah. Jangan bingung. Ente kaki putus, tangan putus, muka dari ujung rambut sampai kaki korengan semua, penyakitan semua. Kok masih orang bilang? Saya masih punya iman di hati. Saya punya lidah bisa kita nyebut nama Allah. Bagaimana saya nggak bersyukur? Nah, jadi mana apa? Gak pantas orang mau bilang nggak alhamdulillah. Kalimat apapun juga alhamdulillah. Dia bisa kita temannya gimana kita alhamdulillah. Alhamdulillah kan masih bisa dengar. Alhamdulillah gimana? Masih ada iman di hati. Alhamdulillah gimana? Masih bisa ngomong. Cukup nggak? Jadi nggak pantas. Gimana kita? Seperti lu lihat aja deh. Seperti lu lihat aja. Kalau seperti lihat aja, lu nanya ribut itu gimana nih? Jangan udah. Alhamdulillah. Selama masih ada nyawanya, wajib alhamdulillah. Ya, seperti ada orang rumahnya kebakaran maling. Masuk maling, barang-barang diambil semua. Ngadu kepada orang alim. Ya Syekh, ya, ini kita baiki sahabat bilang, saya punya maling, saya punya rumah kebakaran maling, dia ambil semua barang-barang, habis semuanya. Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum gimana? Rumah saya kemalingan, barang-barang diambil semua. Nah, kau bilang alhamdulillah. Cukup cuma maling yang masuk. Kalau barang yang masuk cuma ambil barang-barang, alhamdulillah bukan siapa masuk ambil barang kita. Begitu. Jadi kita mesti bilang alhamdulillah, nggak bilang alhamdulillah nggak pantas. Ya, gimana maling? Ya, begitu semalam banyak kemalingan, dia betul kemalingan, habis semua, habis deh gunung sapnya dia. Enggak, alhamdulillah kemarin kemalingan. Alhamdulillah dia hidup sama barang-barang, dia bisa cari. Ya apa yang hilang? Motor ada hilang, apa yang hilang? Ini deh masih ada. Alhamdulillah. Emang ada nggak maling jauh ini? Ada satu paket. Alhamdulillah ya. Yang maling bukan masuk maling biasa. Kalau maling biasa kan masuk hati saya hati tidak beriman. Masih mukmin. Alhamdulillah ya. Bilang lumayan nggak syukur. Gimana hari ini? Lumayan nggak syukur. Anggap sedikit kan berarti lumayan. Gimana? Ya lumayan ya daripada dapur nggak kebun. Berarti lumayan nggak syukur. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, ya bangga. Nah ini itu syakir. Syakir orang yang syukur sama nikmat yang ada. Nah kalau syakur yang syukur sama nikmat yang nggak ada. Bingung nggak? Syukur sama nikmat yang ada. Bingung nggak? Syukur sama nikmat yang ada. Gimana syukur? Nggak semua orang bisa mensyukuri nikmat yang ada. Bagaimana syukur sama nikmat yang ada? Ya, nggak punya tapi disyukur. Ya, contohnya juga aneh. Ya, satu orang udah janji sama temannya pengen maksiat.
Ya. Yuk, kita ke sana. Ya, ada Jabal baru, Jabal baru nih ya, muda-muda, 20, yang satu 21, yang baru-baru deh, baru-baru pokoknya, baru-baru deh itu ke sana deh. Udah kapan? Ya, malam minggu depan deh, paham nggak? Kemudian malam depan ya, juga udah bisa pulang kantor ya, kantor janji, ya. Sebelum kejadian depan dia sakit, musibah apa nikmat? Nah, buat kita aja deh, musibah. Ya, musibah. Berarti nikmat sehat kalau telah cabut, kita sakit. Kemudian telepon, ayo berangkat. Maaf deh, gue nggak bisa berangkat. Gue sakit, lemas badan gue, nggak bisa berangkat. Kemudian temennya itu berangkat. Temennya maksiat, dia nggak maksiat. Karena dapat apa tuh? Penyakit, wajib syukur. Syukur apa? Enggak dikasih sakit syukur. Kenapa? Kalau saya nggak dikasih sakit, sama masalah apa? Maksiat. Dia coba berhasil seperti dia. Alhamdulillah, Allah pelihara saya dengan Allah Taala dikasih penyakit, saya nggak jadi apa? Nggak jadi maksiat. Jadi syukur apa yang nggak ada. Ini maksiat kalau cabut syukur juga. Ya makanya, ya kan mesti hati-hati sama nikmat sehat. Orang bisa maksiat kan sehat nggak? Orang yang sakit yang kelihatan nggak maksiat, masalah. Tapi ya orang sehat umumnya bisa maksiat. Nah, satu ulama mengatakan, lau marido fir'aunu mada'a ya mada'a ilah lau marido fir'aunu maqala ana rumula. Kalau Fir'aun sakit waktu itu sakit, dia nggak bakal bilang aku ada Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun yang butuh Tuhan nggak? Kapan Fir'aun yang butuh Tuhan? Waktu dia sehat. Kalau seandainya Fir'aun waktu detik itu dia sakit, gak bakal namanya Tuhan. Maka hati-hati nih mas sehat. Kita bisa maksiat, bisa berontak harap karena kita sehat. Makanya gunakan kesehatan Tuhan. Memang kita boleh gembira dengan sehat, boleh kasih, tapi hati-hati. Iman sehat bisa kita maksiat. Fir'aun kalau sakit waktu itu gak bakal namanya Tuhan. Waktu dikabul Tuhan lagi sehat. Enggak? Ya, emang dengan nikmatnya kita bisa takut banyak. Bisa ini banyak benar, tapi dengan masyarakat itu bisa maksiat juga. Karena orang bisa maksiat karena sehat, karena sehat. Tapi kalau sakit gimana? Nggak maksiat. Jadi kita aturlah ya supaya apa? Ya namanya kesehatan tersebut kita bisa gunakan hanya untuk Tuhan aja. Ya, insya Allah jadi saya, anda berlainan di panjang kita dikirimkan ya. Banyak bisa dijelasin. Udah deh, obat atur aja. Ya, yang halaman 155, obat 155 boleh ya. Allah